Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu, kita kembali ingin belajar kisah-kisah yang khususnya perjalanan Rasul Paulus dalam penginjilan setelah dia bertobat, setelah dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ada banyak kota-kota yang dia jalani, terbuka jemaat atau gereja di sana dalam suratan-suratan Rasul Paulus kepada gereja-gereja yang ada di Roma, di Korintus, Kolose, juga kepada anak didiknya, surat Timotius, Titus. Kita melihat Paulus merupakan salah satu rasul yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Dan ketika kita sama-sama tahu bahwa pergerakan itu terjadi ketika gereja Tuhan, jemaat mula-mula mengalami aniaya, mereka mengalami siksaan. Bahkan ketika Stefanus mati, di situ kegerakan Tuhan terjadi. Kita sama-sama tahu di Kisah Rasul pasal 8 bagaimana Filipus ketika aniaya terjadi di Yerusalem, dia membawa Injil kemana-mana sampai dia ketemu dengan sida-sida di Ethiopia dalam perjalanannya ke Gaza. Dari situ dia diraibkan. Di Kisah Rasul pasal yang ke-8 ayat 26 sampai 27 dikatakan, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Dan kita melihat bagaimana di Yerusalem terjadi kegerakan lewat aniaya, menyebar orang-orang semua. Dan kita juga tahu bagaimana di Yafo atau di Yope, Petrus menerima suatu penglihatan. Dia melihat bagaimana karunia pertobatan khususnya kepada Cornelius dan keluarga besarnya. Ternyata bukan hanya orang Israel yang mengalami pertobatan, tetapi juga orang-orang non-Israel. Dan di sana juga Petrus menghidupkan Tabita yang mati. Nah, kalau kita lihat ada satu pola yang saya ingin juga ajak saudara melihat, bahwa ketika seseorang bertobat, percaya, atau istilah saya ketika seseorang pulih, dia harus segera dikasih destiny, tujuan. Nah, yang saya lihat di sini adalah khususnya Rasul Paulus ketika dia bertobat, dia nggak tunggu lama-lama, dia nggak jadi orang Kristen yang diam, tapi dia seperti seorang pelari yang terus berlari-lari setelah dia sadar kepada tujuan hidupnya. Ketika dia dapat pewahyuan, oh Yesus adalah Tuhan, Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bagaimana dia seperti seorang yang melatih dirinya sebagai, kalau atlet itu seorang olahragawan, dia seorang yang tidak mau membuang-buang waktu. Nah, kita melihat satu demi satu, kota demi kota dikunjungin. Kita sama-sama tahu perjalanan misi Rasul Paulus ini membuahkan hasil, dan dari suratan-suratannya dia meneguhkan kembali. Dari situ saya ingin mendorong Bapak Ibu bahwa kita tidak cukup berhenti hanya sampai di pertobatan. Rasul Paulus setelah bertobat, dia mulai menyinjil, dia mulai melayani. Kita sedang hidup pada hari-hari, waktu-waktu yang sangat terbatas. Kitanya juga terbatas hidup di dunia ini, dan kita tidak tahu kapan kita diangkat Tuhan. Tetapi Tuhan mau sisa hidup kita ini kita pergunakan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk bisa bersaksi, untuk menginjili. Saya melihat di gereja yang saya layani, ternyata terkadang ada banyak orang sibuk muter-muter ngurusin masalah, jatuh bangun dengan masalah kecewa, sakit hati, kepahitan, pergi dari satu gereja ke gereja yang lain karena dia cuma sibuk, tidak menentu. Dia tidak mengarahkan dirinya. Setelah bertobat, dia harus diarahkan untuk memenangkan orang, memuridkan orang. Nah, kita lihat Rasul Paulus di sini, setelah dia bertobat, dia langsung bersaksi, menyaksikan. Dia menggenapi Kisah 1 ayat 8. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ketika Tuhan mau naik ke surga, dia berkata, segala kuasa di surga di bumi diberikan kepadaku. Pergilah, beritakanlah Injil, jadikanlah sekalian orang murid. Ketika kita fokus bertobat dan kita mau dimuridkan, diarahkan, dan kita mulai memenangkan orang dan memuridkan orang untuk mereka pergi kembali memberitakan Injil dan memuridkan orang terus menerus seperti perintah Tuhan, maka surga, bumi akan menopang, mendukung kita. Ada berkat yang Tuhan akan siapkan dan sediakan. Segala kuasa diberikan kepada gereja, kepada kita. Dia berjanji akan menyertai kita sampai kesudahan alam. Jadi ketika COVID-19 ini terjadi, seharusnya kita tidak berhenti untuk bersaksi, untuk menceritakan Tuhan, untuk memenangkan orang. Karena COVID-19 ini membuat orang Kristen, gereja berhenti bersaksi. Ini tidak boleh lewat online atau offline. Ayo mari kita kembali kepada panggilan Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan, memberi kesempatan
kesempatan kepada kita selama kita hidup di dunia, bahwa menjadi pendeta, guru, jadi bupati, jadi wali kota, jadi apa saja kita, posisi jabatan kita, jadi orang kaya, itu bukan tujuan. Itu hanya alat yang Tuhan kasih untuk kita menghadirkan Tuhan, untuk kita menggenapi panggilan dan tujuan Tuhan di dalam hidup kita, untuk kita mulai memenangkan orang, memberi hidup kita. Seperti Rasul Paulus, kita sedikit belajar sejarah bagaimana apa yang terjadi setelah di Yerusalem terjadi aniaya. Akhirnya orang-orang rasul-rasul juga mulai keluar, lihat bahwa ternyata keselamatan bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi keselamatan juga untuk orang non-Yahudi. Makanya Petrus ketika satu hari dalam doanya dia dapat penglihatan tentang makanan-makanan yang memang tidak dimakan sama orang Yahudi. Lalu Tuhan berkata, apa yang aku halalkan jangan kau haramkan. Banyak orang suka mengharam-haramkan sekarang kan. Tuhan berkata, apa yang aku halalkan jangan kau haramkan. Karena dia lihat ada binatang-binatang yang Petrus lihat itu bukan makanan yang biasa dia makan. Lalu akhirnya dia ngerti, karena setelah itu Tuhan mengutus orang dari Kornelius untuk menjemput Petrus, dan disitulah Petrus berkhotbah menyaksikan kasih karunia Tuhan, dan dia melihat bagaimana Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah keluarga Kornelius yang adalah bukan orang Yahudi. Dan dia melihat bagaimana mungkin kita bisa mencegah karunia Allah, karena mereka mengalami kepenuhan Roh Kudus seperti di Kisah Rasul 2 ayat 4 itu, Bapak Ibu. Nah, dari situ kita melihat kegerakan demi kegerakan, dan saya berharap kita akan belajar bagaimana misi atau perjalanan Rasul Paulus untuk mulai memuridkan, meneguhkan, sampai harapannya adalah gereja-gereja yang di Paulus layani ini bisa bertumbuh, berkembang sesuai dengan panggilan yang Tuhan memang inginkan dalam kehidupan kita. Nah, karena itu walaupun di Kisah Rasul kita melihat gereja mengalami penurunan, dan akhirnya 7 gereja di Asia hari ini juga sudah tidak ada, tetapi bukan masalah gedung gerejanya, karena saudara kalau pergi ke sana mungkin hanya tinggal sisa-sisanya saja. Pernah cerita-ceritanya di sini ada gereja Efesus, gereja Laodikia, gereja Sardis, gereja Smyrna. Enggak, karena saya percaya bahwa Tuhan rencananya nggak bisa digagali oleh apapun. Tapi saya ingin mendorong lewat saat teduh kita hari ini, Bapak Ibu, untuk kita mulai masuk kepada polanya Tuhan, untuk kita tidak cukup hanya bertobat, senang beribadah, puas, tanpa pernah kita memberitakan Injil, dan nggak cukup hanya penginjilan. Kita harus melakukan pemuritan, kita harus mulai menemani orang-orang, supaya mereka juga sampai kepada panggilan Tuhan, yaitu mereka menjadi serupa dengan Kristus, dan mereka memberi hidupnya lagi untuk menolong orang-orang. Seperti kata Paulus kepada gereja di Kolose, ini yang kuusahakan, kupergumulkan, apabila tiap-tiap orang aku nasihati, aku pimpin. Untuk apa? Untuk menjadi sama, sempurna dalam kesempurnaan Kristus. Makanya pertanyaannya, apakah hidup kita semakin berubah seperti Kristus? Mungkin kita sudah lama beribadah, tapi hidup kita apakah semakin berubah? Karena itu saya berdoa dan mendorong kita lewat saat teduh ini, kita bisa menyadari bahwa Tuhan mau pakai kita. Lewat hidup kita Tuhan ingin menjangkau jiwa-jiwa, dan kita mulai bertanggung jawab, tidak hanya membawa mereka kepada ibadah, tetapi kita membawa mereka kepada pemuritan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.